Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang teks percobaan bagian yang kedua. Tapi sebelum kita masuk pada materi ini, saya berharap anak-anakku semua, siswa kelas 9, berada dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bisa melaksanakan aktivitas secara normal walaupun dilakukan di dalam rumah demi menjaga kesehatan kita. Dan semoga juga virus corona yang pada keadaan sekarang ini agak mengkhawatirkan, mudah-mudahan cepat berlalu. Oke, baik, sebelum kita masuk pada materi kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga pembelajaran kita pada kesempatan ini bisa kita pahami dengan baik dan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita, lanjutan dari materi yang lalu. Pada materi yang lalu kita sudah membahas materi tentang bagian A, ya, pengertian dan ciri-ciri laporan percobaan. Kita juga sudah membahas tentang kesimpulan. Kita juga sudah membahas tentang tujuan percobaan. Seterusnya ciri-ciri teks laporan hasil percobaan, ya. Mudah-mudahan materi yang lalu sudah bisa kamu pahami dengan baik. Sekarang kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu bagian B, mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Ya, di sini kita akan melakukan proses mengidentifikasi suatu informasi dari teks laporan percobaan yang dilakukan. Pada kasus kita kali ini atau percobaan yang akan kita lakukan kali ini adalah tentang laporan praktikum biologi, ya. Jadi mari sama-sama kita baca dengan saksama contoh teks laporan percobaan berikut ini, ya, yaitu tentang laporan praktikum biologi. Ya, adapun judul percobaannya adalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Ini dilakukan oleh Aditya Dedy Setiawan dengan kawan-kawan, ya. Baik, adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk mempelajari dan mengamati bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Ya, jadi di sini nanti kita akan melihat bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau dari percobaan yang kita lakukan atau dari percobaan yang dilakukan oleh Aditya Dedy Setiawan dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua, pada teks laporan percobaan ini nanti ada juga yang namanya kajian teori, ya. Apa itu kajian teori? Kajian teori itu adalah berupa ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan atau literatur yang ada kaitannya tema yang akan diangkat dalam penelitian. Maksudnya seperti ini. Aditya Dedy Setiawan dan kawan-kawan akan melakukan sebuah percobaan tentang bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Jadi sebelum Aditya Dedy Setiawan dan kawan-kawan ini melakukan percobaan, mereka itu otomatis harus mencari terlebih dahulu teori-teori yang bisa mendukung percobaan mereka ini. Ya, jadi itu yang kita sebut dengan kajian teori. Jadi kajian teori yang diberikan di sini untuk kasus percobaan ini adalah, ya, karena berhubungan dengan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Jadi kajian teorinya itu perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Komponen biji tersebut adalah bagian kecambah yang terdapat di dalam biji.
misalnya radicula dan plumula. Tahapan perkecambahan adalah perkembangan biji berhubungan dengan aspek kimiawi. Jadi ini adalah teori yang akan mendukung ya percobaan yang akan dilakukan. Ya, ini yang pertama, dasar teorinya ya, atau kajian teori pendukung percobaan tersebut. Seterusnya, proses tersebut meliputi beberapa tahapan antara lain imbibisi, sekresi hormon ke daerah titik tumbuh atau daerah lainnya, serta asimilasi atau fotosintesis. Proses penyerapan cairan pada biji imbibisi terjadi melalui mikrofil. Air yang masuk ke dalam kotiledon membengkak. Pembengkakan tersebut pada akhirnya menyebabkan pecahnya testa. Awal perkembangan didahului aktifnya enzim hidrolase, yaitu protase, lipase, dan karbohidrase, dan hormon pada kotiledon atau endosperma oleh adanya air. Enzim protase segera bekerja mengubah molekul protein menjadi asam amino. Asam amino digunakan untuk membuat molekul protein baru bagi membran sel dan sitoplasma. Ya, ini juga bagian dari kajian teori yang mendukung percobaan yang akan dilakukan. Seterusnya, timbunan pati diuraikan menjadi maltose, kemudian menjadi glukosa. Sebagian glukosa akan diubah menjadi selulosa, yaitu bahan untuk membuat dinding sel bagian sel-sel yang baru. Ya, bahan makanan terlarut berupa maltose dan asam amino akan berdifusi ke embrio. Semua proses tersebut memerlukan energi. Biji memperoleh energi melalui pemecahan glukosa saat proses respirasi ya. Respirasi terbalik. Pemecahan glukosa yang berasal dari timbunan pati menyebabkan biji kehilangan bobotnya. Setelah beberapa hari, plumula tumbuh di atas permukaan tanah. Daun pertama membuka dan mulai melakukan fotosintesis. Pengertian perkecambahan ini tidak hanya dipakai khusus untuk biji, tetapi juga dipakai untuk bagian tumbuhan lainnya. Berarti jelas sekali bahwasanya tinjauan teori ini ya, atau kajian teori ini kelihatan akan mendukung percobaan yang kita lakukan, karena percobaan yang kita lakukan itu adalah hubungan pencahayaan matahari dengan kacang hijau yang akan kita lihat bagaimana pertumbuhan yang terjadi padanya. Dan di sini ada kita jumpain tentang perkecambahan ya. Jadi kalau kacang hijau kalau kita biarkan di dalam air akan berkecambah atau berkembang. Ya, kemudian berhubungan dengan biji kacang hijau dan bagian tumbuhan lainnya. Ya, ini kajian teori yang mendukung percobaan yang akan kita lakukan. Seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Secara visual dan morfologis, suatu biji yang berkecambah umumnya ditandai dengan terlihatnya akar atau daun yang menonjol keluar dari biji. Tumbuhnya tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut ya. Jadi berdasarkan teori atau literatur, tumbuhnya tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, air ya. Air berfungsi agar tanaman tetap segar dan tidak layu, serta sebagai media reaksi kimia dalam sel, menunjang fotosintesis dan menjaga kelembaban. Bila tanaman kekurangan air, akan mengakibatkan tanaman menjadi kering atau kekurangan nutrisi. Kelebihan air juga membuat tanaman akan terhambat, dan kemungkinan terburuknya adalah tanaman akan mati. Jadi secara literatur, inilah fungsi air ya. Dan air ini juga nanti kita gunakan dalam percobaan kita ini ya. Jadi ini adalah pendukung ya, mensupport atau mendukung percobaan yang akan dilakukan. Kemudian selain air adalah suhu ya. Suhu yang baik untuk tumbuhan adalah 30 derajat Celcius. Ini berdasarkan literatur ya. Semakin tinggi suhu yang ada di lingkungan suatu tumbuhan, maka akan semakin laju transpirasi dan semakin rendah kandungan air pada tumbuhan, sehingga proses pertumbuhan semakin lambat. Perlakuan tanaman pada suhu yang rendah memacu pertumbuhan ruas yang lebih panjang daripada perlakuan tanaman di suhu yang tinggi.
fungsi dari suhu sendiri adalah untuk aktivitas enzim serta kandungan air di dalam tubuh tumbuhan. Ya, ini adalah literatur, itu dasar teori, ya. Dan ini sudah mutlak ya, ini benar ya, bahwa ini berlaku. Kemudian selain suhu, oksigen ya, oksigen berfungsi sebagai respirasi sel-sel akar yang akan berkaitan dengan penyerapan unsur hara. Bila oksigen yang didapat tumbuh hanya sedikit, maka pertumbuhan pada tumbuhan akan terhambat karena akan susah atau sulit dalam penyerapan unsur-unsur hara dalam tanah. Ya, jadi oksigen dalam proses perkembangan tumbuhan ini sangat penting. Seterusnya ada lagi cahaya ya. Cahaya, tanaman yang diletakkan di tempat yang teduh akan tumbuh dengan ciri-ciri berdaun hijau muda dan perakaranya tidak terlalu lebat. Ya, jadi dengan adanya cahaya, jika diletakkan di tempat yang teduh, akan tumbuh dengan ciri-ciri berdaun hijau. Ya, kemudian perakaranya tidak terlalu lebat. Berbeda dengan tanaman yang ditanam di tempat yang mendapatkan banyak cahaya, maka tanaman itu akan mempunyai ciri-ciri berdaun hijau muda. Ya, hijau muda jika banyak cahaya. Stomatanya akan berjumlah banyak namun berukuran kecil. Perakarannya lebih lebat dan pertumbuhannya lebih cepat. Beberapa proses dalam perkembangan tanaman yang dikendalikan oleh cahaya antara lain perkecambahan. Ya, jadi yang berhubungan dengan cahaya, yaitu nanti hasilnya adalah yang berhubungan dengan perkecambahan. Perpanjangan batang, perluasan daun, sintesis klorofil, gerakan batang, gerakan daun, pembukaan bunga, dan dominasi tunas. Ya, mungkin kalau kita perhatikan dasar teori ini, kalau kita pernah menanam sesuatu di rumah kita, bibit misalnya, jika kita tanam dan bibit tersebut akan mulai membesar, dan bisa kita lihat bahwasanya tanaman itu cenderung akan mengarah atau menjalar ke arah adanya cahaya matahari. Nah, ya, itu juga bagaimana peran cahaya dalam pertumbuhan suatu tumbuhan yang kita tanam. Baik, seterusnya teori lanjutan ya, atau kajiannya. Pengaruh cahaya terhadap tumbuhan. Cahaya berpengaruh terhadap proses fotoperiodisme dan fototropisme pada tumbuhan. Ini semua istilah dalam biologi ya. Bisa nanti kamu cari tahu apa arti dari istilah-istilah ini. Fotoperiodisme adalah respon tumbuhan terhadap periode penyinaran cahaya matahari dan biasanya dikendalikan oleh fitokrom. Ya, jadi semua istilah ini nanti bisa kamu cari detailnya dalam kamus biologi ya. Banyaknya cahaya yang diperlukan tidak selalu sama pada setiap tumbuhan. Umumnya cahaya menghambat pertumbuhan meninggi karena cahaya dapat menguraikan hormon pertumbuhan, yakni oksid. Ya. Oksid ini zat pertumbuhan ya, atau hormon pertumbuhan pada tumbuhan. Hal ini dapat kita lihat pada tumbuhan yang berada di tempat gelap yang lebih cepat tinggi daripada tumbuhan yang berada di tempat terang. Pertumbuhan yang cepat di tempat gelap disebut dengan etiolasi. Ya, jadi dari sini bisa dilihat bahwasanya tumbuhan yang berada di tempat gelap akan lebih cepat akan lebih cepat pertumbuhannya atau lebih tinggi dibandingkan dengan di tempat yang terang. Sementara itu, yang dimaksud dengan fototropisme adalah respon tumbuhan berupa gerak sebagian tubuh terhadap cahaya. Contohnya gerak batang kecambah ke arah datangnya cahaya ya, ini yang kita sebutkan tadi. Ya, bahwasanya cenderung suatu tumbuhan dia akan condong menuju ke arah datangnya cahaya matahari atau cahaya ya. Gerak fototropisme dipengaruhi oleh kadar hormon oksid pada ujung batang. Hormon oksid berperan dalam pemanjangan batang ya, atau pertumbuhan batang. Oksid akan hancur jika terkena sinar matahari dan pertumbuhannya akan terhambat. Ya, itu dasar teorinya. Oke, itu kajian teori yang berdasarkan literatur. Kemudian percobaan itu akan kita lakukan, dan untuk melakukan suatu percobaan tentunya kita akan mempersiapkan alat dan bahan dulu ya. Berarti yang kedua adalah kajian teori ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan atau menyediakan alat dan bahan. Adapun pada percobaan kita ini, alat yang kita sediakan untuk praktikum ya, atau percobaan kita kali ini adalah
Yang pertama, 3 buah gelas piala atau gelas bekas selai. Ya, tahu ya gelas bekas selai. Gelas piala itu bentuknya seperti ini, atau sering juga kita sebut dengan tabung kaca ya untuk percobaan. Atau bisa juga kita gunakan bekas selai. Ya, berarti gelas bekas selai seperti ini. Kalau kita tidak memiliki gelas ukur seperti ini atau gelas piala, maka kita akan gunakan gelas bekas selai. Ini ya. Kemudian yang kita butuhkan yang kedua, kertas karbon atau aluminium foil. Ya, kertas karbon itu bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian aluminium foil seperti ini. Ya, biasanya lebih sering kita gunakan aluminium foil daripada kertas karbon. Jadi di sini aluminium foil fungsinya nanti adalah untuk menutup gelas kaca kita ini di bagian atas. Sedangkan gelas kita ini itu nanti adalah wadah tempat dimasukkannya kacang yang akan kita analisis atau kita teliti apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga ada kapas. Ini kapasnya. Ya. Kemudian yang keempat, biji kacang hijau yang akan kita lakukan percobaan padanya untuk melihat bagaimana pertumbuhannya. Ya. Oke, kemudian yang kelima ada air secukupnya. Kita gunakan air secukupnya untuk melembabkan kacang hijau pada kapas nantinya. Ya, ini alat dan bahan yang kita akan gunakan. Berarti dari sini bisa kita lihat yang dikatakan dengan bahan itu yang kita gunakan dalam percobaan. Ya, sedangkan alat adalah benda yang kita gunakan untuk proses melakukan percobaan tersebut. Ya, kalau bahan itu ya kalau alat itu tempatnya ya, atau benda yang kita gunakan dalam proses. Sedangkan bahannya lah material-material untuk percobaan tersebut. Itu beda antara alat dan bahan. Baik, seterusnya kita akan melakukan prosedur atau cara kerja untuk melakukan percobaan tersebut. Ya. Oke, adapun prosedurnya kita lakukan seperti berikut. Yang pertama, kita akan menseleksi terlebih dahulu kacang hijau yang sudah kita sediakan tadi. Cara menseleksinya adalah ya, melakukan seleksi kacang hijau yang baik dengan cara merendam selama 1-2 jam. Jadi kacang hijau tadi kita rendam seluruhnya yang sudah kita sediakan ya. Ya. Kita sediakan, kita rendam seluruhnya dalam air dalam waktu 1-2 jam. Kemudian biji yang tenggelam adalah biji yang baik. Ya, sedangkan biji yang terapung itu adalah merupakan biji yang jelek atau yang buruk. Jadi di sini yang kita gunakan dalam percobaan inilah biji yang tenggelam, yaitu biji yang baik. Ya, kenapa dikatakan baik? Karena kandungan zat yang terdapat pada kacang tersebut masih padat ya. Sedangkan kalau yang terapung itu berarti ada yang sudah tidak bagus di dalam bagian kacang tersebut atau sudah berongga. Seterusnya, menyiapkan 3 buah botol bersih, kemudian melapisi bagian bawah botol dengan kapas yang telah dibasahi dengan air secukupnya. Ini tadi sudah kita katakan botol selai tadi ya, kita akan menggunakan botol selai. Botol selai itu kita gunakan sebanyak 3 buah atau kita gunakan sebanyak 3 buah. Kemudian botol tersebut harus dalam kondisi bersih ya, tidak mengandung zat apapun atau zat lain-lain yang ada di dalamnya. Kemudian botol tersebut bagian bawahnya kita letakkan kapas ya, kita letakkan kapas, dan kapas ini sebelumnya sudah kita basahi dengan air yang sudah kita sediakan tadi ya. Jangan sampai kapasnya tenggelam, tapi cukup hanya sebatas dibasahi. Dan kapas ini kita isi atau kita masukkan ke dalam ketiga botol tadi. Kemudian langkah ketiga adalah memasukkan masing-masing 10 biji kacang hijau yang sudah kita pilih tadi, yang masuk kategori bagus, ke
ke dalam botol kaca selai tadi. Ya, kita masukkan 10 biji, kita letakkan dengan berjarak. Ya, tapi satu botol kaca itu muat, ya, bisa menampung 10 biji kacang hijau. Ya, dan tutup bagian atas dengan aluminium foil. Ya, setelah kita masukkan 10 biji kacang hijau, ya, maka bagian atasnya kita tutup dengan aluminium foil. Oke, baik, seterusnya melakukan perlakuan pada masing-masing botol sebagai berikut. Ya, atau sementara masukkan dulu 10 buah kacang ini ke dalam kaca botol tersebut. Bagian atasnya nanti akan kita tutup untuk kondisi tertentu, ya. Itu cara kerja yang akan kita lakukan. Kemudian untuk botol 1, ya, botol pertama perlu kita catat. Untuk botol pertama ditutup aluminium foil sehingga tidak ada cahaya yang masuk ke dalam botol. Jadi aluminium foil yang sudah berisi kapas yang ada kacang di atasnya 10 biji atau 10 butir, itu kita tutup bagian atasnya full, ya, dengan aluminium foil tanpa ada masuk udara sama sekali. Kemudian untuk botol yang kedua ditutup aluminium foil tetapi diberi lubang sedikit pada pinggiran botol. Jadi bagian pinggiran botol itu kita beri lubang sedikit. Itu artinya apa? Akan ada udara yang keluar masuk. Kalau yang pertama tadi sama sekali tidak ada udara keluar masuk. Kemudian yang ketiga, botol dibiarkan terbuka. Jadi sama sekali tidak perlu kita tutup dengan aluminium foil. Itu botol yang ketiga, ya. Inilah ketiga kondisi atau perlakuan yang kita lakukan untuk ketiga botol tersebut. Baik, seterusnya membiarkan ketiga botol tersebut dan mengamatinya selama 1 minggu. Jadi ketiga botol ini kita simpan di tempat yang aman, lalu kita biarkan selama 1 minggu. Ya, kemudian setelah 1 minggu kita nanti akan melihat bagaimana perkembangan atau pertumbuhan dari masing-masing biji kacang hijau tersebut. Ya, itu nanti datanya kita tampilkan dalam bentuk tabel, ya. Jadi nanti kita berikan dalam bentuk tabel untuk mencatat datanya. Ini prosedurnya. Oke, baik, setelah kita tunggu selama 1 minggu, maka kita lakukan langkah berikutnya adalah hasil pengamatan. Artinya setelah 1 minggu kita lakukan pengamatan terhadap kacang hijau yang berada di dalam botol tersebut. Dan setelah kita tabelkan, ternyata hasilnya seperti ini. Ya, ini perlakuan untuk botol 1, botol 2, dan botol 3. Tadi sudah kita sebutkan pada botol 1 ini botolnya tertutup sempurna oleh aluminium foil. Botol kedua bagian pinggirnya kita lubangi sedikit kecil, sedangkan botol yang ketiga sama sekali tidak kita tutup. Oke, sekarang kita periksa. Ini tadi biji pertama. Ini artinya, ya, biji pertama pada botol pertama, biji pertama pada botol kedua, biji pertama pada botol ketiga. Ini cara membaca datanya, ya. Demikian juga ini biji kedua pada botol pertama, biji kedua pada botol kedua, biji kedua pada botol ketiga. Demikian seterusnya, ya. Berarti 1 sampai 10 ini adalah banyak biji atau nomor biji yang terdapat pada botol kaca tadi. Dan ternyata pada botol pertama, biji pertama setelah 1 minggu tinggi kecambahnya itu 25,5 cm. Ini tentunya kita lakukan pengukuran. Setelah kita lakukan pengukuran, botol kedua, biji kedua 18,5 cm, botol ketiga, biji ketiga 22 cm, biji keempat 20 cm, dan seterusnya sampai biji ke-10 yang terdapat di botol pertama tingginya 2,5 cm. Demikian juga untuk botol kedua, biji pertama, ya, ini tinggi, ya, 33 cm, botol kedua 16,5 cm, ini biji kedua 16,5 cm, biji ketiga di botol kedua 28,5 cm, dan seterusnya sehingga biji ke-10 di botol kedua 20,5 cm. Kemudian untuk botol 3 yang tadi sama sekali tidak kita lakukan penutupan pada bagian atas botolnya, biji pertama tingginya 20 cm,
ya, masih ada pertumbuhan. Sedangkan biji yang kedua 22 cm, biji yang ketiga 15,5 cm, biji yang keempat 1 cm, biji yang kelima 1,5 cm. Sedangkan pada biji ke-6, 7, 8, 9, 10 ini tidak terjadi pertumbuhan. Ya, tidak terjadi pertumbuhan. Nah, ini data yang kita sudah tuliskan dalam bentuk tabel setelah kita lakukan pengamatan. Oke, baik, kita ambil data dari hasil pengamatan kita ini. Pada botol 1 semua berhasil tumbuh. Bisa kita lihat semua berhasil tumbuh karena semuanya ada terjadi pertumbuhan di dalamnya, ya. Ada ketinggian yang terjadi padanya. Jadi semua berhasil tumbuh. Kemudian ada 2 biji mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu biji ke-9 dan ke-10 ini. Biji ke-9, biji ke-10 6,5 cm dan 2,5. Ini termasuk tidak normal, ya. Kenapa? Karena yang lainnya itu 20-an cm, atau ini hampir 20 cm. Jadi biji ke-9 dan ke-10 tidak normal. Dari hasil tersebut diperoleh rata-rata tinggi tanaman adalah 19,25 cm. Jadi setelah kita jumlahkan seluruh tingginya ini, maka kita bagi dengan 10. Kenapa? Karena ada 10 biji. Maka setelah kita bagi 10 dan ini kita jumlahkan, kita bagi 10, ternyata tinggi rata-rata biji kacang hijau tersebut adalah 19,25 cm. Seperti itu, ya, untuk mencari nilai rata-rata. Kemudian setelah kita lakukan pengamatan terhadap botol kedua, ternyata semua berhasil tumbuh dengan sempurna, ya. Ini sempurna. Dari hasil pengamatan tersebut diperoleh rata-rata tinggi tanaman adalah 22 cm. Ya. Kalau tadi di sini kita perhatikan ini 2,5, sini normal, ya, 20,5. 6,5 di sini 16,5. Ini tadi pada botol yang bagian atasnya ada kita beri udara, atau kita beri lubang pada aluminium foilnya. Seterusnya botol ketiga, ya, 5 biji kacang hijau berhasil tumbuh. Ini berhasil tumbuh, walaupun ada juga yang jelek, ya, atau gagal tumbuh. Di sini 5 biji kacang hijau berhasil tumbuh dan 5 biji kacang hijau gagal. Ini tadi yang 5 gagal, ya. Kalau ini tadi kita katakan tidak normal. 4 biji tidak tumbuh, ya. Ini tambahan. Sebenarnya di sini 4 biji tidak tumbuh sama sekali, sedangkan 1 berjamur, ya. Ini sama saja dengan tidak ada terjadi pertumbuhan. Ya, dari 5 yang tidak tumbuh ini, memang 4 biji sama sekali tidak tumbuh, dan 1 biji, ya, setelah kita lihat ternyata 1 biji itu berjamur. Serta 2 dari 5 biji yang tumbuh, ini, ya. 2 dari 5 biji yang tumbuh, ini yang tumbuh. 2 itu yang ini, ya. 1 cm dan 1,5 cm mengalami gangguan pertumbuhan. Ya, ini mengalami pertumbuhan atau gangguan pertumbuhan. Dari hasil pengamatan tersebut diperoleh rata-rata tinggi tanaman adalah 6 cm. Ya, ini tentunya kita jumlahkan seluruhnya, ya. Ini pun kita ikutkan dalam perhitungan. Ya, jumlahkan semua bagi 10, maka dapat nanti dia 6 cm. Itu untuk kondisi botol yang ketiga setelah kita lakukan pengamatan. Paham, ya? Oke, baik, sekarang kita lanjut pembahasan, ya. Setelah kita lakukan pengamatan dan data sudah kita masukkan, maka kita lakukan pembahasan. Ternyata pertumbuhan pada sisi tumbuhan yang disinari oleh matahari akan terjadi secara lamban karena hormon auksin, ya. Hormon auksin tadi apa? Hormon yang ada pada tumbuhan yang fungsinya untuk atau membuat tumbuhan tersebut menjadi berkembang atau tumbuh, ya. Jadi di sini pertumbuhan pada sisi tumbuhan yang disinari oleh matahari akan terjadi secara lamban karena hormon auksin dihambat oleh matahari. Tetapi sisi tumbuhan yang tidak disinari oleh cahaya matahari, pertumbuhannya menjadi sangat cepat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Perkecambahan banyak dipengaruhi oleh faktor cahaya dan hormon, ya, sehingga hal ini akan menyebabkan ujung tanaman tersebut cenderung mengikuti arah sinar matahari atau yang disebut dengan fototropisme. Ya, ini berdasarkan kajian yang sudah kita bahas di atas tadi, ya.
Oke, kemudian yang berikutnya, dalam keadaan tidak ada cahaya, oksid merangsang perpanjangan sel-sel sehingga kecambah di tempat gelap tumbuh lebih panjang, namun dengan kondisi pucat kekuningan, ya, kurus, dan ya daunnya tidak berkembang. Sedangkan pada kecambah yang tumbuh di tempat terang, oksid mengalami kerusakan sehingga pertumbuhan kecambah terhambat. Ya. Kemudian seterusnya, laju tumbuh memanjang pada kecambah tersebut dengan segera berkurang sehingga batang lebih pendek namun tumbuh lebih kokoh. Daun berkembang sempurna dan berwarna hijau. Ya, ini pembahasan ya dari pengamatan yang kita lakukan. Setelah kita lakukan pembahasan berdasarkan kajian teori, inilah yang kita tuliskan atau yang kita dapatkan. Seterusnya, botol 1 yang tertutup menghasilkan tanaman dengan akar lebih panjang. Ya, ini pembahasan yang kita lakukan setelah kita lakukan pengamatan tadi ya. Botol 1 yang ditutup menghasilkan tanaman dengan akar lebih panjang, batang kurang kuat dan tumbuh lebih cepat. Hal ini disebabkan kelembaban dalam botol cukup tinggi serta tidak bisa berfotosintesis karena tadi tertutup 100% ya. Botol 3 yang terbuka menghasilkan tanaman dengan akar lebih pendek, tumbuh lebih lambat, batang lebih kuat, tetapi beberapa mati. Hal ini mungkin disebabkan banyaknya pengaruh yang dapat merusak tanaman dari luar yang masuk ke dalam botol. Ya. Botol 2 yang setengah terbuka atau sedikit tadi kita lubangi bagian pinggirnya menghasilkan tanaman dengan ciri-ciri peralihan antara botol 1 dan 3. Hasil percobaan terdapat kesalahan yang terjadi akibat bahan penutup atau biji yang kurang baik. Jadi untuk kasus botol 2 ini ya, dari hasil percobaan yang terjadi padanya adalah kesalahannya itu kemungkinan akibat bahan penutup ya atau biji yang kurang baik pada botol tersebut. Oke, baik, seterusnya yang ketujuh, kesimpulan ya. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa perkecambahan banyak dipengaruhi oleh faktor cahaya, hormon, dan sedikit faktor lain yang mempengaruhinya. Diamati dari faktor cahaya, dibuktikan bahwa kacang hijau yang ditempatkan di daerah yang kurang gelap akan menghasilkan pertumbuhan kacang hijau yang lebih cepat dibandingkan dengan kacang hijau yang ditempatkan di tempat yang terang. Hal ini disebabkan hormon auksin pada daerah yang kurang gelap tidak terpapar cahaya matahari sehingga merangsang perpanjangan sel-sel pada titik tumbuh primer. Namun kondisi tumbuhan yang baik justru dialami oleh kacang hijau yang banyak dipengaruhi oleh cahaya matahari. Kondisi yang dimaksud antara lain tumbuh lebih kokoh, daun berkembang sempurna dan berwarna hijau. Hanya saja batangnya lebih pendek jika dibandingkan dengan kacang hijau yang ditempatkan di tempat gelap. Sedangkan kondisi tumbuhan yang kurang baik dialami oleh kacang hijau yang tumbuh tanpa pengaruh cahaya matahari, yakni batang lebih cepat tinggi, daunnya tidak mengandung klorofil dan berwarna kuning. Ya. Jadi, ya, dapat disimpulkan bahwa cahaya memperlambat atau menghambat pertumbuhan kacang hijau, dan hal tersebut terjadi karena cahaya dapat menguraikan hormon auksin, ya, yang mana hormon auksin itu adalah hormon untuk terjadinya perkembangan pada tumbuhan, ya, karena langsung kena cahaya matahari maka hormon auksin tersebut tidak berkembang. Ya, ini kesimpulannya. Baik, dari percobaan yang sudah dilakukan di atas, maka inilah kesimpulan yang bisa kita berikan. Seterusnya, setelah kesimpulan kita tuliskan, maka langkah berikutnya kita akan membuat daftar pustaka ya. Daftar pustaka ini letaknya berada di bagian paling belakang dari sebuah laporan. Ya. Jadi daftar pustaka ini bisa berupa buku-buku literatur, atau bisa juga berupa website, yang mana pada website tersebutlah kita ambil dasar teori atau kajian teori dari percobaan yang kita lakukan. Ya, jadi bisa kita tuliskan seperti ini.
Ini kalau kita perhatikan semuanya berasal dari blog ya, blog atau dari website yang ada di internet. Kemudian setelah selesai, coba kita perhatikan lagi. Kalau kira-kira percobaan di atas bagaimana menurut kamu? Ya, bagaimana menurut anak-anak sekalian? Menarik bukan? Ya, tentunya sangat menarik ya. Kenapa? Karena melalui percobaan tersebut kita dapat mengetahui bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau yang sudah kita lakukan. Ya. Kemudian jika kita cermati, laporan tersebut berisi beberapa informasi pokok berikut. Ya, jadi laporan yang sudah kita lakukan tadi ada informasi pokok yang kita peroleh. Yang pertama, tujuan percobaan, bahan alat yang digunakan dalam percobaan, langkah-langkah percobaan, dan hasil percobaan. Ya, ini yang dapat kita lakukan atau yang sudah kita lakukan dari percobaan tersebut. Baik, seterusnya kita masuk pada bagian C, menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Suatu percobaan dilakukan untuk menghasilkan suatu hal yang bermanfaat, baik berupa pengetahuan, ya, pengetahuan baru maupun penemuan baru. Kemudian hasil yang diperoleh dari percobaan tersebut dibahas berdasarkan teori dan ilmu pengetahuan yang mendukung. Ya, ini tadi berada pada topik kajian teori ya. Dari hasil tersebut, peneliti atau orang yang melakukan percobaan dapat menyimpulkan isi percobaan tersebut karena simpulan merupakan salah satu bagian penting dalam teks laporan percobaan. Ya, jadi sebenarnya seorang pembaca jika membaca sebuah laporan percobaan, maka dari kesimpulan saja si pembaca tersebut bisa mendapatkan gambaran bagaimana hasil dari percobaan yang dilakukan. Penyimpulan berarti pemaknaan atau maksud, ya, kejelasan atau kelengkapan setiap bagian dari isi laporan itu. Untuk bisa membuat simpulan yang baik, kita perlu menghubungkan bagian yang satu dengan yang lainnya. Ya, jadi kesimpulan yang kita buat itu harus berdasarkan dari percobaan yang kita lakukan. Ya, jangan menyimpang dari yang sudah kita lakukan. Ya, dan ini harus saling ada keterkaitan. Seterusnya, dengan demikian akan diketahui pola hubungan antar bagiannya. Ya, apakah hubungan saling menjelaskan, hubungan sebab akibat, perbandingan, dan sebagainya. Dalam laporan hasil percobaan, simpulan selalu disertakan pada setiap bagian akhir dari suatu laporan. Oke, selanjutnya perhatikan contoh simpulan yang tertulis dalam teks laporan percobaan yang telah kamu baca sebelumnya sebagai berikut. Ya. Ini ya, kita perhatikan contoh simpulan yang tertulis dalam teks laporan percobaan yang telah kita lakukan di atas tadi ya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut. Bahwa perkecambahan banyak dipengaruhi oleh faktor cahaya, hormon ya, hormon auksin tadi ya. Hormon auksin tadi dan sedikit faktor lain yang mempengaruhinya. Ya, dia mati dari faktor cahaya, dibuktikan bahwa kacang hijau yang ditempatkan di daerah yang kurang gelap akan menghasilkan pertumbuhan kacang hijau yang lebih cepat dibandingkan dengan kacang hijau yang ditempatkan di tempat yang terang. Hal ini disebabkan hormon auksin pada daerah yang kurang gelap tidak terpapar cahaya matahari sehingga merangsang perpanjangan sel-sel pada titik tumbuh primer. Namun, kondisi tumbuhan yang baik justru dialami oleh kacang hijau yang banyak dipengaruhi oleh cahaya matahari. Kondisi yang dimaksud antara lain tumbuh lebih kokoh, daun berkembang sempurna dan berwarna hijau. Hanya saja batangnya lebih pendek jika dibandingkan dengan kacang hijau yang ditempatkan di tempat gelap. Sedangkan kondisi tumbuhan yang kurang baik dialami kacang hijau yang tumbuh tanpa pengaruh cahaya matahari, yakni batang lebih cepat tinggi, daunnya tidak mengandung klorofil dan berwarna kuning ya. Ini tadi sudah kita sampaikan di atas. Kemudian cahaya memperlambat atau menghambat pertumbuhan kacang hijau dan hal tersebut terjadi karena cahaya dapat menguraikan hormon auksin. Ya, inilah kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan tadi ya. Nah, seperti ini.
Oke, menurut kamu, para siswa sekalian, apakah kesimpulan tersebut sesuai dengan hasil dan pembahasan dalam teks laporan percobaan? Ya, jadi yang kita sampaikan barusan, yang ini, ya, ini harus sesuai dengan percobaan yang dilakukan, itu maksudnya ya. Jadi kita tampilkan kesimpulannya ini berdasarkan percobaan yang kita lakukan, jangan menyimpang ya, jangan di luar dari percobaan yang kita lakukan. Jadi di sini ditanyakan kepada siswa sekalian, apakah kesimpulan tersebut sesuai dengan hasil dan pembahasan dalam teks laporan percobaan? Ya, tentu jawabannya ya. Simpulan tentu berisi pokok-pokok informasi yang saling dikaitkan, yaitu hasil percobaan dan ilmu pengetahuan. Ya. Sebagai pembaca, kita dapat menyimpulkan isi teks laporan percobaan dengan membaca dan memahami pokok-pokok informasi di dalamnya. Ya, jadi kita sebagai pembaca, kita dapat menyimpulkan isi teks laporan percobaan dengan membaca dan memahami pokok-pokok informasi di dalamnya. Kemudian kita juga dapat menuliskan simpulan berupa poin-poin maupun paragraf yang berisi pokok informasi dalam teks laporan percobaan. Ya, demikian ya tentang teks laporan percobaan dari hasil percobaan yang kita lakukan. Oke, baik, semoga ilmu yang kita sampaikan atau materi yang kita sampaikan bermanfaat bagi siswa sekalian ya, khususnya siswa kelas 9, karena materi ini merupakan materi yang sangat penting jika kamu kedepannya nanti menjadi seorang peneliti yang handal ya, peneliti muda yang handal. Ini adalah rangkaian yang harus kamu lakukan sampai diperoleh kesimpulan. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan terus semangat, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.